Yang najis dalam hadis ini cuma berkaitan dengan kencing manusia. Ya. Adapun kencing hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya maka tidak najis. Semua ulama mujma' alaih, 4 mazhab ini minimal itu semuanya menyatakan semua yang keluar dari yang bernyawa baik manusia maupun binatang najis. Yang terkenal alim itu kadang justru sering keliru. Kenapa? Saking sibuknya ia berceramah hingga lupa buka kitab lagi. Akhirnya dia nggak sadar yang diucapkan kadang. Kami di sini ingin menanyakan tentang kotoran. Soalnya saya pernah melihat video fatwa-fatwa ngawur atau agak menggelitik yang mana mengatakan bahwasanya semua kotoran hewan itu suci. Soalnya setahu kami dari guru-guru kami yang dijelaskan di dalam kitab-kitab itu bahwasanya semua kotoran hewan itu najis. Seperti itu. Ya betul Mas. Bahkan kami itu kasih aja miknya. betul. Bahkan kami itu mendengar kemarin juga ada fatwa-fatwa yang mengatakan semua kotoran hewan itu hukumnya najis. Bahkan mengatakan ini sudah mujma' alaih, kesepakatan 4 mazhab. Apakah ini benar? Semua kotoran itu najis atau bahkan semua kotoran itu suci? Sebenarnya yang benar ini semua kotoran itu najis atau semua kotoran itu suci? Ini bagaimana menurut tanggapan Bang Saniwi? Gimana menurut jenengan? Saya rasa gini aja, sebelum kita menjawab masalah ini, apakah kotoran binatang yang halal yang halal dimakan itu apakah suci atau najis? Atau memang terjadi perbedaan pendapat di antara 4 mazhab? Atau memang sudah mujma' alaih disepakati kenajisannya menurut 4 mazhab? Sebelum kita jawab, rasanya kita perlu ngopi ngopi agar kita bisa ngolah pikiran. Kopi kalau otak perlu inspirasi maka ngopi bro. Nah kan koyongin ya. Iki mantap bro, ngopi dulu. Yang nonton ojo lali ngopi ya, ngopi biar kita bisa ngolah pikiran. Ngopi dulu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awas Mas, jangan bilang nanti dibilang bid'ah gitu. Sebenarnya langsung aja Mas ya. Ada memang di antara beberapa ustadz yang menyatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan itu katanya suci. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya semua kotoran binatang itu, kencingnya atau kotornya itu najis. Dan itu sudah menurut mujma' alaih, kesepakatan 4 mazhab jarine, ya kata orang yang tadi. Sebenarnya bagaimana sih Mas dalam masalah ini? Jujur saja ya, dalam masalah menghukumi kotoran, baik kotoran itu dari binatang yang halal maksudnya ya, itu memang terjadi khilafiyah. Terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, maka semua kotoran itu najis. Paham ya? Semua kotoran najis. Namun menurut mazhab Maliki dan menurut Hanabilah, semua kotoran binatang yang halal dimakan, dagingnya maksudnya ya, itu hukumnya suci. Jadi artinya tidak semua kotoran binatang itu najis di dalam pandangan mazhab Maliki atau mazhab Hambali. Jadi tidak benar ketika ada orang yang berkata bahwa ulama 4 mazhab sudah sepakat menghukumi najisnya. Nggak benar Mas. Karena jujur saja dalam pandangan mazhab Imam Malik ataupun mazhab Hambali, itu ternyata hukum daripada kotoran binatang yang halal dagingnya dimakan, hukumnya adalah suci, bukan najis. Kecuali menurut mazhab kita, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, najis. Dan itu semua ada dalilnya Mas ya, ada dalilnya. Mazhab yang mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan itu suci, yaitu dengan menggunakan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sholatlah kalian di kandang kambing, sebab di sana ada barokah. Nah, ini loh, gitu Mas.
Tetapi di dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka menggunakan dalil ketika Rasulullah SAW mau istijmar atau mau mensucikan diri, Mas, menggunakan batu, kan disuruh salah satu sahabat disuruh cari 3 batu. Akhirnya sahabat tadi cuma menemukan 2 batu, dan satunya karena kurang satu, Mas, ya, hanya mengambil kotoran hewan. Ternyata kotoran hewan itu dibuang oleh Rasul, itu loh. Lalu Rasul mengatakan ini adalah najis. Itu begitulah. Jadi semua pendapat itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan semua kotoran itu adalah najis. Lalu bagaimana mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan atau membantah pendapat yang mengatakan semua kotoran itu kotoran binatang yang halal dimakan itu suci? Maka Imam Asy-Syafi'i di sana dalam kitab Al-Um dijelaskan, Mas, bahwasanya kalau sampean itu mengatakan sucinya kotoran binatang yang halal dimakan berdasarkan hadis, sholatlah atau sholat di kandang kambing, ya. Lalu dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, lalu kenapa Nabi melarang kita sholat di kandang unta? Padahal unta itu juga halal kok. Gini loh, paham ya? Lalu apa bedanya nanti kotoran unta dengan kotoran kambing? Jadi apakah mempersilahkan sholat di kandang kambing itu menunjukkan kotoran kambingnya suci? Atau karena kambing nggak bahaya dan asalkan di sana itu suci, asalkan di sana suci. Contoh kotorannya mungkin sudah kering, lalu kita menaruh kain dan semacamnya. Karena kalau tidak dipahami seperti itu, Mas, lalu kenapa Nabi melarang kita sholat di kandang unta, padahal unta dan kambing sama-sama halal, kan gitu ya. Lalu kenapa Nabi melarang seperti itu? Itu jawaban daripada Imamuna Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwasanya semua kotoran hewan yang halal dimakan itu najis. Menurut 4 mazhab itu pendapat sebenarnya itu jauh dari kebenaran, Mas. Itu berbohong atas nama ijma ulama. Berbohong itu, Mas. Tidak sepakat ulama, ya. Kita gini aja, yang ngikuti mazhab Syafi'i kita najiskan, najis kotoran ayam, sapi, najis. Kita mazhab Syafi'i, maka ketika sholat jaga diri dari ini. Tetapi kalau Anda mazhab Maliki, no problem, ya, no problem. Gitu, Mas. Paham ya? Kira-kira yang jenengan jelaskan barusan itu berdasarkan dalil atau tidak? Lah iyalah, Mas, ya, berdasarkan dalil pastilah. Minum dulu biar Anda itu bisa ngolah pikiran, ya. Ini, Mas, ya, saya tampilkan. Ini. Ya cukup 2 dalil aja wes, ya, 2 kitab ini. Ini kitab perbandingan mazhab, Mas, ya. Ini karya daripada Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Ini teman-teman, ya. Jadi Kitabul Fiqih Alal Madzahibil Arba'ah. Di juz pertama, Mas, halaman 15. Ini, Mas, ya. Adapun ini kotoran binatang yang halal dimakan, fafiha khilaful madzahib. Maka di sana masih terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab. Kemudian ini, Mas, nomor 2 kan ya. Nih. Asy-Syafi'iyyatu qalu binajasati ini fudulati makulillah mi aidon bila tafsil. Nih. Jadi ini nomor 2 ini, Mas, ya. Ini kan 2 dalam kurung 2. Menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, Asy-Syafi'iyyah qalu semua kotoran ini, ya, kotoran binatang makulil lahmi ini yang halal dimakan, makulil lahmi, maka hukumnya najis aidon, Mas, bila tafsil. Menurut Hanafiyah ini qalu ini Hanafiyah juga berkata bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu najis, tetapi najis mukhafafah. Nah, gitu. Kemudian Hanabilah mengatakan, ulama Hanabilah, kotoran binatang yang halal dimakan itu suci. Hanabilah. Menurut Malikiyah itu adalah kotoran binatang yang halal dimakan itu hukumnya suci. Contohnya apa? Binatang yang halal dimakan kalbakor wal ghanam. Ini selama tidak
memakan najis katanya. Dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillah itu juga gitu Mas. Ini karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di sini dijelaskan sama baulul hayawanil ma'kulil lahmi ini ya. Jadi kencingnya hewan yang halal dimakan dagingnya sekaligus kotorannya ya. Ini. Maka di sini memang terjadi dua pendapat. Ahaduhuma al-qaulu bit-thaharah. Pendapat pertama tentang kotoran binatang yang halal dimakan itu Mas, dagingnya adalah pendapat yang menyatakan suci. Namun wal akhar al-qaul bin najasah. Tapi pendapat yang lain yaitu pendapat yang mengatakan najis. Al-awwalu lil malikiyati wal hanabilah. Pendapat pertama yaitu pendapat yang menyatakan suci, itu pendapatnya ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Jadi menurut ulama Malikiyah dan menurut ulama Hanabilah, kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu hukumnya suci. Tetapi wasani lil Hanafiyati wasyafi'iyati. Pendapat yang kedua yang menyatakan najis adalah pendapat ulama Hanafiyah sekaligus pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi jelaskan Mas? Jadi tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa semua kotoran binatang itu najis, mujma' alaih. Gak bener itu Mas, gak bener. Bohong itu atas nama ijma. Gitu. Terus apa salah mengatakan semua kotoran binatang yang halal dimakan itu dagingnya yang halal dimakan itu suci? Gak salah. Salahnya cuma satu, tidak menyebut nama mazhabnya. Itu aja. Jadi kalau kita ngomong dengan mazhab Syafi'iyah apalagi mayoritas Mas ya kita bilang aja, oh kotoran ayam itu suci menurut ulama Malikiyah dan menurut ulama Hanabilah, biar tidak terjadi fitnah gitu. Wong kepada mazhab Syafi'i ngomong suci, ini jadi polemik ini Mas, problem ini. Begitu juga yang ngomong semua kotoran itu najis dan ini sudah mujma' alaih, itu juga bohong, dusta atas nama ulama itu Mas. Paham ya Mas ya? Saya rasa sudah jelas. Mana kopinya Mas ya? Ngopi dulu. Jadi ngopi teman-teman ya. Oleh sebab itu belajar Mas ya. Sampian-sampian ini banyak ngaji. Jangan terlalu cepat percaya kepada siapapun. Walaupun orang itu terkenal, bahkan terkenal pinter Mas. Terkenal alim pun, Anda tetap wajib tetap baca sendiri. Justru kadang Mas ya, yang terkenal alim itu kadang justru sering keliru. Kenapa? Saking sibuknya ia berceramah hingga lupa buka kitab lagi. Akhirnya dia nggak sadar yang diucapkan kadang. Iya, ini mujma' alaih atau muhtalafeh. Kan nggak sadar Mas, itu bahaya. Makanya belajar, ta'alam. Belajar gitu loh. Gitu. Kalau belajar itu diselingi ngopi Mas. Gitu. Mungkin sudah ya Mas ya, sudah jelas ya. Ya, sekian, terima kasih teman-teman. Masalah hukum daripada kotoran binatang ya, apakah suci atau najis, itu memang masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi menurut mazhab kami Asy-Syafi'i atau menurut mazhab Syafi'iyah ataupun menurut ulama Hanafiyah, maka hukumnya najis. Tetapi menurut mazhab Malikiyah dan menurut mazhab Hanabilah hukumnya suci. Begitulah cara pandang ulama di dalam menyikapi persoalan tentang hukum kotoran. Tetapi ingat teman-teman, kita nggak usah tengkar, kita nggak usah ribut masalah kotoran binatang ya. Karena persaudaraan umat Islam jauh lebih penting daripada kita membela masalah kotoran. Nah, ini Mas ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.